Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Ai. Jadi video kali ini sesuai dengan title video hari ini, aku akan kasih rekomendasi aku khususnya untuk base produk dengan bentuk packaging cushion atau compact. Nah, jadi untuk video kali ini sendiri, kalau nggak salah aku dapat request untuk dibuatin rekomendasi produk cushion aku di videoku sebelumnya yang akan langsung aku tampilin aja di sini. Nah, untuk kalian yang nggak familiar dengan packaging cushion atau compact, jadi basically dia itu kayak bedak, jadi akan langsung aku ambil aja di sini. Dia kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi dia bukan bedak padat, tapi dia itu lebih ke foundation cair yang dia itu kayak di hold dengan spons yang tersedia di packagingnya. Jadi basically kalian pencet, nanti foundation cairnya itu bisa keluar ke aplikatornya. Dan untuk video kali ini aku akan kasih rekomendasi cushion favorit aku berdasarkan negara produsennya. Jadi di sini aku udah nyiapin ada 2 cushion dari Korea, kemudian ada 2 cushion dari lokal, dan yang terakhir adalah mungkin bukan cushion tapi kayak compact, tapi aku sengaja pengen masukin di video ini karena menurut aku secara packaging dia similar. 2 compact foundation dari Jepang. Nah, karena produk yang akan aku mention ini tidak sedikit, jadi aku akan usahakan untuk ngejelasin kenapa aku suka masing-masing produk ini secepat mungkin dan seringkas mungkin. Nah, oke guys, jadi aku nggak akan berlama-lama. Kalau misalkan penasaran sama produk cushion dan compact favorit aku, stay tune untuk rekomendasiku. Nah, oke guys, jadi kita akan mulai dari cushion dari brand Korea terlebih dahulu, dan pertama yang ingin aku rekomendasikan adalah dari Holika. Untuk spesifiknya adalah yang kolaborasi dengan Milky, dan untuk tipenya itu aku bisa ngerekomendasiin yang Dewy atau yang warna merah ini. Nah, untuk produk ini sendiri dia udah available di retail Indonesia, setahu aku sih di Watson. Selain itu kalian juga bisa ngebelinya itu di online shop kalau misalnya kalian cek di Shopee dan lain-lainnya. Nah, kenapa aku suka sama cushion ini adalah aku bisa bilang terkait dari hampir keseluruhannya. Jadi dari packagingnya, dia desainnya lucu banget, aku rasa obvious. Kemudian aplikator yang tersedia, karena biasanya puff untuk cushion itu kan ada yang bagus, ada yang so-so, ada yang bahkan nggak membantu. Tapi untuk dari Holika ini aku bisa bilang dia puffnya membantu banget. Dan kalau misalnya kita ngomongin formulanya, dia formulanya yang dewy, yang aku juga bisa bilang kayak suka banget sama formulanya. Cuman yang harus di note adalah untuk dewy-nya ini dia adalah dewy Korea ya. Nah, dewy Korea itu apa? Itu dewy yang bener-bener kayak aku bisa bilang kinclong. Mungkin kalau misalnya kalian nggak suka sama tipe atau finish yang kayak mengkilat, yang kesannya jadi agak-agak kelihatan seperti berminyak, mungkin ini nggak tepat. Tapi kalau misalnya kalian adalah fans untuk foundation finish dewy seperti aku, kalian pasti bisa enjoy banget untuk nyobain cushion ini. Dan kalau misalnya aku nggak punya banyak foundation atau base produk di koleksi aku mungkin akan nge-repurchase produk ini. Nah, kemudian untuk cushion dari Korea selanjutnya yang ingin aku rekomendasikan adalah dari Missha, yaitu Missha M Cushion Foundation. Nah, jadi kalau misalnya untuk spesifik packaging ini, kalian nggak bisa ngedapetin ini di Indonesia selain di online shop. Tapi kalau untuk packagingnya yang standar biasanya itu, setahu aku dia udah available di retail Indonesia. Seingat aku sih kalau nggak salah itu aku ngeliatnya itu di department store di Ion Mall ya. Nah, untuk lengkapnya, untuk cushion ini dan yang sebelumnya tadi, aku juga udah nge-review di channel aku, jadi kalau misalkan tertarik kan bisa langsung cek aja. Nah, untuk cushion ini aku juga nggak mau berpanjang lebar, jadi kalau misalnya kalian nggak suka sama yang finish dewy seperti yang cushion ini, aku bisa bilang kalian bisa ngambil cushion ini sebagai alternatifnya. Jadi aku bisa bilang kalau dia itu kayak pertengahan antara dewy dan matte. Jadi kalau misalnya kalian nggak comfortable sama dewy, aku bisa ngerekomendasi ini. Dan yang aku juga note adalah dia itu cukup tahan lama dan enteng dipakai sehari-hari. Untuk puffnya, sejak pemakaian aku bisa bilang dia puffnya itu work. Dia salah satu puff yang yang tidak mengecewakan ya kalau misalnya di dunia cushion. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung check it out aja. Nah, oke guys, jadi segitu untuk cushion dari Koreanya. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke rekomendasi aku selanjutnya, yaitu cushion lokal. Dan cushion lokal pertama yang ingin aku rekomendasikan adalah dari Purbasari. Nah, untuk produk ini juga aku udah review di channel aku, jadi kalau misalkan penasaran kalian bisa langsung cek aja di channel aku. Nah, untuk cushion ini yang aku ingat persis adalah dia itu bisa dibilang ya, karena aku kan sebelum nge-review ini tuh udah sempat nge-review kayak produk cushion lainnya ya dari brand lokal juga, dan sejauh ini belum ada yang bikin aku kayak blown away atau kaget atau gimana. Nah, tapi untuk produk ini aku bisa bilang dia itu kayak
kayak blows my mind. Mungkin kalau dari sisi packaging sama puffnya dia mungkin not the best, tapi kalau dari formulanya aku ingat banget dia itu dari sisi coveragenya itu bagus banget. Kayak dia juga ngasih efek flawless. Aku ingat kalau nggak salah dia itu agak lebih ke arah dewy, tapi kalau misalnya kalian gak comfortable bisa di tone down, obviously pakai bedak. Kalau misalnya kalian familiar dengan Purbasari, kalian juga tahu kalau untuk dari sisi harganya itu dia tergolong yang affordable, dan itu juga salah satu alasan kenapa aku suka sama produk ini. Cuman yang aku ingat adalah setahu aku antara shade-nya itu terlalu gelap atau memang dioksidasi, aku lupa. Pokoknya ketika aku ngeliat video aku lagi, aku ingat banget kayak muka aku tuh kayak jatuhnya tan gitu ya ketika aku pakai produk ini. Cuma all in all, aku bisa banget ngerekomendasiin produk ini. Cuma mungkin kendalanya lebih ke ngebukanya ya, karena kan biasanya kalau cushion lain tuh dia kayak ada tombol yang kalian tuh tinggal gampang ngebukanya. Cuman untuk produk ini kayak kalian harus ngebuka gitu. Jadi kalau misalnya kalian buru-buru, mungkin nggak segampang itu untuk ngaplikasiinnya. Nah, kemudian untuk cushion lokal selanjutnya yang ingin aku rekomendasikan adalah, aku rasa kalian udah familiar banget sama produk ini, dan aku juga nggak heran sih, yaitu dari Something, atau lebih spesifiknya yang Copy Paste Breathable Cushion. Nah, jadi untuk produk ini aku juga udah nge-review di channel aku, jadi feel free langsung aja ngecek kalau kalian penasaran. Yang aku suka dari produk ini adalah aku bisa bilang dari klaimnya yang breathable, aku bisa bilang dia iya banget, enteng sama sekali, nggak berat. Kemudian aku juga suka karena dia tahan lama, blendability-nya itu oke banget. Cuman yang aku ingat adalah kalau dari sisi puffnya aku nggak terlalu suka ya. Jadi untuk alternatif, biasanya kalau produk yang aku puffnya nggak suka, biasanya aku pakai beauty sponge aku yang lain. Kemudian aku juga suka adalah packagingnya ya. Jadi untuk packagingnya aku bisa bilang dia itu tergolong kayak packaging high end gitu. Desainnya juga simple tapi bagus, dan aku sama sekali nggak heran kalau misalnya produk ini tuh dapat review bagus. Cuman seingat aku dia sempat ada kendala dari sisi shade range-nya, dan setahu aku dia udah nambah shade barunya ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke cushion atau compact foundation dari brand Jepang. Nah, yang pertama yang ingin aku rekomendasikan adalah dari Majolica Majorca, yaitu Milky Skin Remaker. Nah, untuk produk ini kalian juga kalau misalnya penasaran bisa langsung cek aja review di channel aku. Untuk produk ini aku bisa bilang dia itu bukan cushion, tapi secara packaging dia mirip. Dia ada puff yang tersedia, dan kalau misalnya kalian buka packagingnya, dia di sini kayak ada solid foundation yang kalian bisa aplikasiin ke muka. Dan aplikatornya itu umumnya dia puff biasa kayak gini ya, bukan puff kayak cushion gitu. Untuk produk ini aku bisa bilang dia memegang spot spesial di hati aku bisa bilang kayak aku suka banget. Dia gampang banget diaplikasiinnya, kemudian finishnya juga oke. Dia kayak perpaduan antara matte sama dewy, tapi nggak berlebihan, flawless finish. Aku suka banget. Kalau nggak salah ini aku udah nge-refill kedua deh untuk produk ini, saking aku sukanya. Cuman sayangnya untuk produk ini dia nggak jual di retail Indonesia, jadi kalian harus cari alternatif mungkin ke yang just tip gitu ya, atau nggak kalau misalnya kalian lagi ke drugstore di Jepang. Aku sempat lihat di Shopee, tapi aku nggak pernah beli di Shopee karena aku beli ini ketika aku dinas kemarin di Jepang, dan untuk reviewnya juga aku nitip teman aku yang kerja ke sana. Nah, mungkin ini agak intermezzo sedikit. Jadi untuk tipe produk seperti ini, yang foundation solid ini, aku rasa aku udah ngeliat sempat di beberapa foundation di Jepang, dan aku ngeliat kayak cukup banyak ya. Aku rasa kalau kita ngeliat dari karakter orang Jepang, mungkin karena dari kepraktisannya, makanya mereka itu prefer sama foundation yang tipenya seperti ini. Karena obviously kalau liquid itu selalu ada kemungkinan tumpah, pecah, dan lain-lainnya. Sementara untuk tipe solid dan compact kayak gini, kalian bawa kemanapun itu pasti aman selama kalian nggak congkel pakai kuku ya. Dan untuk produk selanjutnya setipe juga dengan produk sebelumnya, dan dari brandnya aku bisa bilang kayak dari Jepang juga, yaitu dari Paul & Joe. Jadi aku bisa bilang ini satu-satunya produk high end yang ada di rekomendasi aku. Nah, jadi untuk produk ini dia available di retail Indonesia, specifically di Sephora dan juga di Sociola. Untuk produk ini apa? Dia tuh mirip banget sama yang Majolica Majorca tadi. Jadi kalau kita buka compactnya, dia kayak ada puff. Kemudian kalau kita buka compartmentnya, dia ada foundation solid ya. Jadi persis sama produk sebelumnya. Nah, untuk foundation ini aku juga udah nge-review di channel aku, jadi kalau misalkan penasaran kan langsung cek aja. Yang aku suka dari foundation ini adalah aku rasa obvious dari packagingnya itu cantik banget. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini aku bisa bilang kayak aku udah beberapa hari ke kantor ketika dibutuhkan, dan aku lari ke produk ini sebagai foundation. Aku rasa di saat pandemi kayak gini dan pakai masker obviously, kalau pakai foundation yang terlalu tebal itu
aku ngerasa gimana, kayak aku ngerasa kulit aku tuh kayak sesak gitu loh. Karena kan kita pakai masker nggak berhenti-berhenti, kemudian pakai face shield juga, pakai helm, connect motor dan lain-lain. Dan aku lebih pilih ke foundation atau base produk yang dia tuh lebih tipis. Dan untuk produk ini aku bisa bilang dia tuh kayak tipis banget dan dia tuh ngasilin finish yang kayak bare skin gitu loh. Mungkin agak aneh ya, karena aku rasa orang yang pakai foundation itu tujuannya bukan bare skin, tapi aku rasa ada hari-hari dimana kalian kayak nggak mau kayak kelihatan dempul, atau misalnya nggak terlalu pengen pakai foundation gitu, kayak misalnya lagi belanja ke supermarket atau gimana, kayak nggak mau dandan full tapi juga nggak mau bare face total. Nah, aku biasanya berlari ke produk seperti ini, dan aku bisa bilang kayak aku cukup nge-enjoy produk ini. Kayak aku suka sama finish yang dihasilin. Cuman yang bisa aku note untuk kedua produk ini adalah aku sama sekali nggak pakai aplikator yang tersedia. Jadi aku selalu pakai beauty spongeku yang udah dibasahin. Itu menurut aku blendability-nya lebih oke. Karena kalau misalnya pakai spons yang tersedia di sini kadang-kadang patchy dan aku kayak jatuhnya annoyed. Cuman yang perlu di note adalah produk ini obviously mahal, dan aku bisa bilang mahal banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyoba produk ini, aku rasa pastiin kalau kalian memang ada budgetnya dan kalian suka dengan finish yang dihasilkan. Karena dia sama sekali nggak murah ya. Aku beli diskon aja tuh ada hampir 400.000. Kalau misalkan beli harga full, I can say 700 sampai 800.000. Nah, oke guys, jadi rekomendasi aku untuk cushion dan compact foundation atau base produknya ini segini dulu. Nah, menurut kalian gimana? Aku bisa bilang untuk ke-6 produk ini aku enjoy dan aku bisa ngerekomendasiin dengan apa ya, dengan percaya diri gitu. Karena aku juga udah nyoba ini berkali-kali, udah aku pakai tiap hari, dan aku bisa bilang kayak kebanyakan, aku rasa 80% itu tuh udah habis ya, bahkan sampai refillnya aja udah habis. Nah, cuman obviously produk ini works untuk kulit aku tipe normal to dry, jadi obviously ada kemungkinan nggak semua orang bisa nge-enjoy produk yang aku rekomendasiin. Cuman kalaupun kalian tertarik, ya jangan semua dibeli, kalian pilih aja salah satu yang kira-kira finishnya cocok buat kalian. Kalau misalnya kalian tertarik dengan in-depth reviewnya, sekali lagi kalian bisa langsung cek aja di channel aku untuk masing-masingnya. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk ngebales, ngerespon any request dan any comments secepat mungkin dan semampu aku. Dan kalau misalkan tertarik, kalian bisa juga follow aku di Instagram di @aisyafitri93. Mostly masih konten pribadiku, tapi aku suka nyelipin makeup look atau makeup content 1 or 2. Jadi kalau misalkan berkenan, bisa langsung cek out aku aja di situ. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video. Bye bye!